Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadisu Ibnu Abbasi radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabaraini faqala ama annahu la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin wa amma ahaduhuma fakana yamshi bil namimah wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi qala fada'a bi asibin rabbi fashaqqahu bisnaini thumma gorosa ala haja wahidan wa ala haja wahidan thumma qala fasaqqahu thumma qala fala'allahu ayyuhaffafu anhuma malam yaibasa. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Darimi. Terjemahannya itu ialah hadis ini disampaikan oleh Ibnu Majah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Maka berkata, Rasulullah SAW melewati atas dua kuburan, yang mana dua kuburan ini telah diazab dan tidaklah diazab dalam urusan besar, karena salah satunya itu ialah yang suka berguncing. Berguncing di sini itu ialah dia suka menghasut orang atau menyebarkan aib orang. Dan adapun yang lainnya ialah ia yang tidak ketika buang air kecil tidak bersuci. Maka Rasulullah SAW meminta satu pelepah kayu kurma untuk dibagikan menjadi dua. Kemudian beliau memotong itu menjadi dua, dan setelah dipotong beliau menancapkan satu ke kuburan sini dan satu lagi ke kuburan satu lagi. Dan Rasulullah SAW berdoa semoga tanaman ini bisa meringankan perbuatan mereka selama tanaman ini masih basah atau belum kering. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang mufradat dari hadis yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama itu hadisun.
artinya itu hadis. Sedangkan kola berkata, marro melewati, qabaroini dua kuburan, ama adapun, fi dalam, ahaduhuma salah satunya, bin namimati berguncing atau kayak yang menghasut orang, membuka aib orang, mengadu domba. La, tidak, baulihi kencingnya, rotbin yang basah, summa kemudian, haja wahidan masing-masing kuburan, anhuma dari mereka, yai basah pelepah kurma atau yang belum kering. Innahuma sesungguhnya yang mereka, kabirun besar, fakana itu adalah, wa amma dan adapun, yastatiru bersuci, fada'a meminta, fasyakohu kemudian atau membelah, gorosa menancapkan, la'allahu mereka bertanya, ma apa, ala atas atau pada, qotala maka berkata, la yu'adzabani disiksa atau yang diazab, amma adapun, yamshi dia mengadu domba, al-akharu yang lainnya, min dari, bi'ashibin satu pelapah kurma, bisnaini menjadi dua, ala atas atau pada, ayyuhoffafu semoga diringankan, lam tidak. Penjelasan hadisnya yaitu, hadis ini menjelaskan tentang azab kubur atau dua dosa yang menyebabkan azab kubur. Diceritakan suatu ketika Nabi melewati dua kuburan, yang ketika itu Nabi tentu saja diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya orang yang berada dalam dua kuburan ini, keduanya itu sedang diazab dan keduanya itu tidaklah diazab dalam urusan yang besar. Pekerjaan dosa yang dilakukannya itu bukanlah pekerjaan dosa yang dalam urusan besar. Yang disebut dalam hadis ini seperti
berguncing, suka menghasut, suka menyebarkan aib orang lain. Ini termasuk bukan urusan yang besar. Kemudian yang tidak mensucikan diri dari buang air kecil itu sepertinya perbuatannya itu sepele menurut dari hadis yang telah jelaskan. Jadi dia diajak bukan karena persoalan besar, tapi sesuatu yang dari sudut pandang tersebut bisa dianggap sepele. Yang satunya itu suka berguncing, dan yang satunya itu lagi suka buang air kecil tapi tidak dibersihkan. Kemudian untuk membantu mereka, Nabi meminta diambilkan ranting pelepah kurma ketika itu. Kemudian Nabi memotong menjadi 2 belahan dan kemudian Nabi menancapkan di kuburan yang satu ini dan satu lagi di kuburan yang satu lagi ini. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan mudah-mudahan ranting kayu ini atau pelepah kurma ini, orang yang dikubur ini bisa diringankan dengan hal ini. Selama ranting pelepah kurma ini masih basah atau belum kering. Inilah sebabnya kalau ada orang yang dikubur itu dikuburkan ditanam tanaman hidup atau tanaman kecil di atas kuburan. Dan kaitannya itu dengan pendidikan adalah kita bisa melibatkan ada 2 kaitan. Yang pertama ialah kaitannya itu tentang pendidikan akikah. Hadis ini menanamkan bahwa percaya bahwa azab kubur itu adalah ada dan yang diyakini di sini adalah azab kubur. Kemudian dari segi metodenya itu, yang kedua itu yaitu dari segi metode. Karena pendidikan dalam hadis ini menjelaskan tentang sebagaimana guru atau peserta didiknya dengan menggunakan metode langsung ataupun praktek. Seperti zaman Rasulullah SAW, dia langsung mempraktekannya kepada murid-murid beliau atau langsung ke lapangan dan langsung menjelaskan apa masalah-masalah dan apa solusi dari permasalahan ini. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah.
Bobby Valentino. I get up